Hai Miss Lopa, kembali lagi di channel Miss Ceriwis. Nah dear, kali ini Miss kembali menyapa kalian semua, tepatnya masih dengan sesi rekomendasi drama Cina by Miss Ceriwis. Di video kali ini kita sama-sama akan membahas tentang 14 drama Cina terbaik dan terpopuler yang tayang pada paruh kedua bulan September 2020. Tepatnya 14 drama Cina yang tayang pada kisaran tanggal 16 hingga 30 September 2020. Nah guys, jika pada video sebelumnya kita membahas tentang 9 drama Cina terbaik yang tayang pada paruh pertama bulan September, maka sudah pasti ke-14 drama Cina yang tayang pada paruh kedua bulan September ini juga tak kalah seru dari drama sebelumnya. Bahkan guys, beberapa drama yang ada dalam daftar ini juga sukses untuk memuncaki rating tertinggi dan juga sukses menjadi drama yang paling populer tiap minggunya. Kita pun kembali disuguhkan dengan jalan cerita yang sangat menarik, sangat seru serta tak membosankan. Ditambah dengan visual para aktor serta aktris yang membintangi ke-14 drama ini, yang akan membuat kita betah ketika menyaksikan ke-14 drama ini. Nah Miss Lopa, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya kita masuk ke dalam daftar dramanya. Check it out. Love is Sweet. Nah Miss Lopa, pada urutan pertama kita pun akan disuguhkan dengan drama Cina yang berjudul Love is Sweet, yang merupakan drama Cina yang telah tayang perdana sejak tanggal 27 September yang lalu. Saat ini drama ini merupakan salah satu drama Cina yang sangat hits dan populer serta sukses menjadi perbincangan hangat para penikmat drama Cina. Dikarenakan drama ini merupakan drama Cina yang dianggap memiliki jalan cerita yang sangat menarik serta berbeda dari kebanyakan drama lainnya. Bercerita tentang kisah seorang wanita cantik dan juga ceria yang mana memiliki penyakit yang sangat aneh, yaitu alergi terhadap air mata. Karena itulah ia pun terus berusaha sebisa mungkin untuk tidak menangis, dikarenakan ketika ia pun menjatuhkan air matanya maka alerginya pun akan kambuh, yang menyebabkan wajahnya menjadi merah serta gatal-gatal parah. Kemudian ada seorang pria tampan yang mana sejak kecil hingga sampai pada bangku SMA ia pun menjadi kepercayaan ayahnya untuk menjaga dirinya agar tak mengeluarkan air mata, hingga keduanya pun terikat oleh cinta. Sparkle Love. Nah Miss Lopa, selanjutnya pada urutan kedua ditempatkan drama Cina populer yaitu berjudul Sparkle Love yang telah tayang perdana sejak tanggal 16 September yang lalu. Bagi kalian para penggemar drama Cina romantis remaja, pastinya sangat tepat untuk menyaksikan drama ini. Fokus cerita terkait drama ini akan mengangkat tentang kisah cinta pertama, yaitu ada seorang gadis yang bernama Mei Weiwei yang mana terlahir dengan kekuatan yang aneh, dimana saat ia sedang tidak fokus atau sedang tidak memperhatikan apapun, maka hanya dengan satu pandangan saja bisa membuat seorang pria seakan-akan tersengat aliran listrik, sehingga pria tersebut akan jatuh cinta kepadanya. Sehingga keanehan yang terjadi pada dirinya tersebutlah yang disembunyikan oleh Mei Weiwei saat ia pun mulai masuk ke bangku kuliah, dikarenakan ia pun ingin menjadi gadis biasa seperti yang lainnya. Tetapi sepertinya harapannya tak dapat terkabul, dikarenakan seorang pria tampan yang sangat populer di kampusnya pun jatuh cinta kepadanya. Poison Love. Nah Miss Lopa, selanjutnya nih pada urutan ketiga ditempatkan drama Cina populer yang berjudul Poison Love, yang merupakan drama Cina yang tayang perdana sejak tanggal 24 September yang lalu. FYI guys, sejak awal penayangannya drama Poison Love ini pun menerima sambutan hangat serta respon positif dari para penikmat drama Cina. Apalagi guys, kalau boleh jujur nih, saat ini Miss Ceriwis pun tengah menyaksikan drama ini. Dan sama halnya dengan ulasan positif yang diberikan oleh para penikmat drama Cina lainnya terhadap drama yang satu ini, Miss Ceriwis pun sangat merekomendasikan kalian untuk menyaksikan drama ini, dimana menceritakan tentang kisah seorang gadis cantik dan ceria yang bernama Fang Yun yang memiliki penyakit yang sangat aneh, dimana saat gadis tersebut pun terkejut atau ketakutan dikarenakan sesuatu, gadis itu pun akan tertidur. Sampai pada suatu hari ia pun bertemu dengan sosok pria tampan yang merupakan seorang produser film yang bernama Shimeng, dimana laki-laki tersebut pun dapat menyembuhkan
penyakit aneh yang diderita gadis itu. Sehingga ia pun tidak lagi mengalami sindrom berjalan saat tidur dan ia pun dapat tertidur dengan nyenyak. Tetapi pada awalnya Fang Yan pun salah kira bahwa yang telah menyelamatkan yang merupakan Shi, yang notabene merupakan adik dari Shimeng. Perfect and casual. Nah guys, selanjutnya pada urutan keempat ditempati drama Cina yang berjudul Perfect and Casual yang merupakan drama Cina yang telah tayang perdana sejak tanggal 28 September yang lalu. Sedangkan untuk genrenya sendiri, drama ini pun bergenre romance. Bercerita tentang kisah cinta yang romantis serta unik yang terjadi di antara seorang wanita yang bernama Yin Shu dengan seorang pria yang bernama Zhang Shenyan. Di mana gadis tersebut merupakan seorang mahasiswi senior jurusan statistik yang sangat ceria juga selalu bersikap optimis di dalam hidupnya. Sedangkan Zhang Shenyan merupakan seorang profesor IQ yang sangat tinggi, tampan serta dingin. Tetapi pada faktanya ternyata profesor tampan tersebut pun menderita gangguan obsesif kompulsif. Di mana di mata semua orang dirinya merupakan sosok pria tampan yang sangat sempurna, keren, tampan serta sangat cerdas. Tetapi semua orang pun tak dapat mengetahui bahwa ternyata ia pun menderita penyakit yang sangat aneh tersebut. Kira-kira bagaimana ya kelanjutan kisah cinta keduanya? Love in Time. Yap guys, selanjutnya di urutan kelima ditempatkan drama Cina populer yang berjudul Love in Time yang telah tayang perdana sejak tanggal 24 September yang lalu. Menceritakan tentang kisah yang terjadi di antara dua orang teman yang merupakan teman pada masa sekolah. Tetapi saat ini keduanya pun kembali dipertemukan satu sama lain. Tetapi anehnya saat ini keduanya pun terlibat dalam ikatan kawin kontrak. Detailnya ada seorang gadis yang bernama Su Jianen yang merupakan seorang penulis yang saat ini belum dikenal. Ia pun berasal dari keluarga yang kaya raya sehingga ayahnya pun sangat menentang dirinya untuk berprofesi sebagai seorang penulis. Dikarenakan menurut ayahnya profesi tersebut bukanlah profesi yang dapat menjanjikan. Tetapi gadis itu pun tak dapat menghilangkan kesukaannya terhadap bidang tersebut. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, ia pun akhirnya setuju untuk masuk ke dalam pernikahan kontrak serta pernikahan palsu dengan teman masa SMA-nya itu yaitu Lo Buyen. Kira-kira bagaimana ya kelanjutan kisah cinta keduanya? Run for Young. Nah guys, selanjutnya pada urutan ke-6 ditempati drama Cina remaja yang telah tayang perdana sejak tanggal 24 September yang lalu, yaitu drama Cina yang berjudul Run for Young. Dimana guys, dalam drama Cina remaja yang satu ini kita pun akan menemukan banyak sekali kisah-kisah unik yang terjadi pada anak muda. Contohnya saja seperti hubungan mereka dalam persahabatan, dalam kerjasama tim mereka, serta dalam jalan mereka untuk meraih impian mereka masing-masing. Berkisahkan tentang seorang remaja tampan yang berasal dari keluarga yang kaya raya yaitu Matye dengan tetangganya yang baik hati yang bernama Anren yang pindah ke sekolah menengah biasa selama tahun terakhir mereka. Di sanalah keduanya pun bertemu dengan berbagai jenis serta kepribadian orang yang tak pernah mereka temui selama ini. Tentu saja pertemuan mereka pada awalnya pun diwarnai dengan pertengkaran yang tak terbantahkan, tetapi lama-kelamaan mereka pun berusaha untuk saling menerima satu sama lain, sehingga banyak sekali tantangan yang mereka temui pada masa tahun terakhir sekolah menengah mereka. Hotel Trainees. Yap guys, selanjutnya pada urutan ke-7 ditempati drama Cina populer yang berjudul Hotel Trainees yang telah tayang perdana sejak tanggal 30 September yang lalu. Sinopsisnya, drama Cina komedi romantis yang satu ini berceritakan tentang sekelompok anak muda yang bergabung ke jaringan hotel papan atas yang bernama BYT. Mereka pun ke sana untuk menjalani proses magang. Kemudian di lain sisi ada seorang pria yang bernama Xie Faiwi yang merupakan seorang CEO hotel yang dikenal sangat keras dan juga sombong. Ia pun baru saja kembali dari luar negeri untuk membantu ayahnya untuk menghidupkan kembali hotel yang akan bangkrut. Akan tetapi pada faktanya Xie Faiwi pun ternyata justru diam-diam berencana untuk menjual jaringan hotelnya. Sampai pada akhirnya muncullah sosok gadis yang bernama Yuren yang akan mengubah kelakuannya. Di mana nantinya pria tersebut akan sangat bergantung terhadap gadis tersebut. Gadis itu merupakan gadis muda yang cantik, ceria, energik, serta memiliki antusias yang besar terhadap dunia perhotelan.
The Journey Across the Night. Yap guys, selanjutnya di urutan ke-8 ditempati drama Cina yang berjudul The Journey Across the Night yang telah tayang perdana sejak tanggal 21 September yang lalu. Dimana dalam drama ini kita pun akan disuguhkan dengan kisah yang sangat menegangkan yang akan melibatkan sekelompok anak muda. Yaitu ada seorang pemuda tampan yang bernama Li Jia, yang mana ia pun memiliki seorang ibu yang menderita skizofrenia. Tetapi anehnya kakak laki-laki dari Li Jia pun juga didiagnosa penyakit yang sama di usia yang sangat muda, yaitu 24 tahun. Sehingga Li Jia pun beresiko untuk mewarisi penyakit ini. Sehingga hal tersebut pun memberikan tekanan tersendiri bagi dirinya, sehingga ia pun bertekad untuk melepaskan diri dari penyakit ini dan memutuskan untuk meninggalkan rumah serta kuliah di Hong Kong. Kemudian setelah ia pun diterima di sebuah universitas, Li Jia pun kesulitan untuk menemukan tempat tinggal dikarenakan asrama kampus sudah penuh. Sehingga pada akhirnya ia pun memutuskan untuk menyewa tempat di daerah perkotaan. Hingga ia pun bertemu dengan beberapa teman baru. Miss Gu Who Is Silent. Yap, Miss Wapa selanjutnya pada urutan ke-9 ditempati drama Cina yang berjudul Miss Gu Who Is Silent yang telah tayang perdana sejak tanggal 23 September yang lalu. Dimana drama Cina kriminal romantis yang satu ini merupakan salah satu drama Cina yang sangat mendapatkan respon yang positif dari para pemirsa. Bercerita tentang seorang wanita yang bernama Gu Xingjiao yang memiliki satu tujuan dalam hidupnya, yaitu untuk membersihkan nama baik kakaknya yang telah tercemar. Sehingga ia pun mengubah namanya menjadi Gu Xing dan dengan berharap akan dapat membantunya memuluskan rencana tersebut, yang mana Gu Xing dan pun dengan sangat hati-hati menyusun rencana ini. Tetapi sepanjang jalan rencananya tersebut, ia pun bertemu dengan seorang pria yang bernama Wen Mulin. Tanpa diduga-duga, ia pun jatuh cinta kepada sosok pria ini, di mana ia pun menjadi kurang waspada dengan rencana awalnya. Sehingga ia pun terlambat menyadari bahwa ternyata ia pun telah terjatuh ke dalam perangkap yang salah dan ia pun telah dimanfaatkan oleh orang lain. Kisahnya untuk mencapai tujuan hidupnya sangatlah menarik untuk kita saksikan. Airbenders. Yap, Miss Lopa selanjutnya pada urutan ke-10 ditempati drama Cina remaja yang berjudul Airbenders yang telah tayang perdana sejak tanggal 22 September yang lalu. Sebuah drama yang bertemakan tentang kisah masa muda yang dipenuhi dengan impian serta harapan selalu menarik untuk kita saksikan. Seperti kisah yang terjadi dalam drama Airbenders ini. Sinopsis singkat terkait drama ini bercerita tentang sosok Gu yang sudah bermain piano sejak kecil dan akhirnya ia pun diterima di sekolah musik Juilliard. Ia pun telah siap untuk mewujudkan segala mimpinya di sekolah prestisius tersebut. Tetapi semuanya pun langsung berubah ketika keluarganya pun jatuh bangkrut dan tak mampu untuk membiayai sekolahnya di sekolah elit tersebut. Tetapi impian Gu yang dalam dunia musik sangatlah besar, dan setelah membujuk ibunya yang sedang dalam kondisi stres berat, ia pun bergabung dalam sebuah agensi sebagai trainee. Meskipun jalannya tak selalu mulus, tetapi pada akhirnya di sana ia pun bertemu dengan beberapa orang sahabat yang akan membantunya untuk terus berkembang dan juga tak menyerah. Renaissance. Nah guys, selanjutnya di urutan ke-11 ditempati drama Cina yang telah tayang perdana sejak tanggal 22 September yang lalu yang berjudul Renaissance. Latar belakang cerita untuk drama kostum romantis yang satu ini bercerita tentang kebangkitan seorang ratu yang telah dibunuh. Ratu tersebut pun memasuki tubuh adik perempuannya. Kisah pun dimulai pada saat abad ke-12 saat negara Dachu pun terancam untuk diserang dan dilanda peperangan. Dimana pada saat itu kerajaan pun dipenuhi dengan banyak sekali kasus-kasus korupsi yang semakin memperkeruh keadaan. Sehingga pimpinan kerajaan tersebut pun yang terkenal sangat kejam bersama para kroninya membuat rencana untuk membunuh Ratu Yaomoshi. Tetapi setelah sang ratu pun terbunuh, mereka pun tidak merasa puas dan mengejar adik perempuan sang ratu yang bernama Yaomowen. Hingga pada sebuah malam yang penuh misteri yang diwarnai dengan hujan badai serta petir, jiwa sang ratu dan ruh sang ratu yang telah mati pun masuk ke dalam raga sang adik. Ia pun bertekad untuk membalaskan dendam kepada semua orang yang telah menyebabkan kematiannya. Oh, My Sweet Liar.
Yap, Miss Lopa selanjutnya di urutan ke-12 ditempatkan drama Cina yang telah tayang perdana sejak tanggal 16 September yang lalu yang berjudul Oh My Sweet Liar. Dimana guys, drama Cina terbaru yang satu ini mengusung cerita yang sangat unik, yaitu pada masa sejarah tentang dua orang dalam pelarian yang berpura-pura menikah untuk menyelamatkan diri mereka. Cerita pun berawal saat seorang pelukis muda yang bernama Xiong Shiro telah menyelinap ke rumah keluarga bangsawan Li dari Yunyo untuk menjiplak sebuah lukisan yang sangat berharga. Tetapi saat berusaha kabur, ia pun mendapatkan tawaran menarik untuk menyusup ke rumah keluarga kerajaan tersebut sebagai pelayan dengan bayaran sebuah lukisan mahal yang sangat langka. Gadis tersebut pun diminta untuk melayani putra tertua keluarga Li, yaitu Li Hongbin, dan juga ia pun mendekati lelaki tersebut. Tetapi sosok Li Hongbin dikenal sebagai pria yang jahat, kasar, dan juga dingin. Namun pada suatu hari tanpa sengaja mereka pun justru menghabiskan malam berdua dan tertangkap saat berusaha sedang melarikan diri. Kira-kira selanjutnya bagaimana ya kisah keduanya? Royal Nirvana Epilogue. Nah, Miss Lopa selanjutnya di urutan ke-13 ditempatkan sebuah drama Cina yang telah tayang perdana sejak tanggal 22 September yang lalu yang berjudul Royal Nirvana Epilogue. Di mana genrenya drama ini bergenre kostum, historical, serta romance dengan total 12 episode penayangan. Drama ini juga diadaptasi langsung dari sebuah novel. Bercerita tentang rasa sakit hati serta kebencian yang telah menyebabkan ketegangan hubungan di antara putra mahkota Xiao Dongshen dengan ayahnya yang merupakan sang raja. Meskipun pada faktanya posisinya sebagai putra mahkota, tetapi dirinya sama sekali tidak dicintai serta tidak disukai oleh ayahnya sendiri. Setelah melalui berbagai insiden yang sangat menyedihkan bagi kehidupannya, ia pun akhirnya tumbuh menjadi seorang pria yang tampan, bijaksana, serta berani. Tetapi meskipun sampai saat ini ia pun telah dewasa, tetapi kehidupannya tak damai begitu saja, dikarenakan ia pun terus diancam dari berbagai pihak. Kira-kira selanjutnya bagaimana ya kelanjutan kisah pria ini dalam menjalani kehidupannya? Legend of Two Sisters in the Chaos. Yap guys, terakhir tepatnya berada di urutan ke-14 di tempat drama Cina kostum populer yang berjudul Legend of Two Sisters in the Chaos. Drama ini mengangkat genre historical serta romance. Fokus cerita untuk drama ini menceritakan tentang kisah dua orang putri yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda satu sama lain, dengan seorang pria yang merupakan seorang pangeran muda. Di mana pada saat itu ada sebuah ramalan yang sangat terkenal yang mengatakan bahwa salah satu putri dari keluarga Pu ditakdirkan untuk menjadi seorang permaisuri. Dikarenakan memang pada faktanya keluarga Pu pun memiliki dua putri yang menjadi fokus perhatian dunia, dikarenakan sejak ramalan terkenal tersebut pun muncul serta diberikan kepada keluarga mereka bahwa salah satu putri keluarga Pu pun akan menjadi permaisuri di masa depan. Pertama, putri tertua yang bernama Pu Jinzhen yang merupakan ahli dalam sastra dan juga cerdas, tetapi ia pun tidak tahu tentang seni bela diri. Selanjutnya ada putri bungsu yang memiliki kepribadian yang sangat kuat serta pemberani, tetapi terkadang seringkali ceroboh. Yap, Miss Lopa, itu tadi ke-14 drama Cina terbaik dan terpopuler yang tayang pada paruh kedua bulan September 2020, yaitu kisaran tanggal 16 hingga tanggal 30 September 2020. Dimana guys, ke-14 drama Cina ini merupakan drama Cina terbaik pilihan Misteri List yang harus kalian saksikan. Semuanya memiliki jalan cerita yang berbeda-beda satu sama lain, serta memiliki keunggulan dan keunikan masing-masing, apalagi ditambah dengan visual para aktor serta aktrisnya yang sangat mempesona. Kira-kira bagi Miss Lopa, mana saja sih dari ke-14 drama tadi yang telah kalian saksikan? Komen ya di kolom komentar. Yap guys, thank you so much sudah menyaksikan video dari Misteri List. Jangan lupa ya like video ini, komen serta subscribe channel ini. Bye bye.